beberapa orang yang diduga tertimbun akibat ledakan ini. Tambang batubara dikelola oleh PT Nusa Alam Sawalunto. Ini dilaporkan pagi tadi meledak, saudara. 12 pekerja tambang menjadi korban. Tim SAR berhasil mengevakuasi dari korban yang dua ditemukan meninggal dunia. 2 lainnya diinformasikan kritis dan dibawa ke RSUD Kota Sawalunto. Hingga saat ini pencarian 8 orang lainnya ini masih berlanjut. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kombes Dwi Sulistiawan, Humas dari Polda Sumatera Barat. Kita akan langsung tanyakan. Pak Dwi, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Siang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Breaking News Kompas TV. Saya Irianda di studio. Pak Dwi, jadi secara kronologis ini kan terjadi pagi tadi. Mungkin bisa dilaporkan atau diinformasikan juga update-nya sekarang seperti apa? Ya, jadi saya melaporkan untuk informasi sementara. Jadi tadi pagi kurang lebih jam 9 telah terjadi kecelakaan di tambang batubara, tambang dalam. Ya. Jadi diketahui jam 9 ada kepulan asap dan letupan yang kecil. Sehingga begitu dicek ke dalam dari petugas menyelamatkan diri. Yang 2. Kemudian ternyata masih ada di dalam orang. Orang ini keluar 8 orang lagi keadaan. Jadi masih ada 2 yang tertinggal di dalam. Maaf Pak, 8 orang tadi sudah berhasil dievakuasi? Ya? 8 orang tadi sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi? Iya, 8 orang. Jadi pertama kan yang masuk 15 orang itu sudah masuk. Oh, 15 ya total ya? Okay. 5 sudah keluar, ya, 5 sudah keluar. Kemudian dari yang 5 ini melaporkan bahwa 10 ada di dalam. Ya. Nah, yang 10 ada di dalam ini, 8 sudah dievakuasi, sudah meninggal dunia, dan sekarang tinggal 2. Tinggal 2 yang masih di dalam. Ini informasi terakhir yang kami terima. Oh, 2 orang ini masih dicari begitu ya Pak ya? Ya, masih di dalam. Oke Pak, berarti 8 meninggal dunia, kemudian 2 tewas. Sebelumnya 5 orang ini berhasil menyelamatkan diri. Dari total data begitu ya? 15 orang. Oke, kalau 15 orang ini memang... ya? 15 orang ini memang sudah terkonfirmasi ya Pak jumlahnya ya? Iya, 15 orang. Oke, kalau tambang kebetulan batu... kami lagi di jalan juga dengan rombongan Bapak Kapolda menuju ke TKP. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu handphonenya putus, kami mohon maaf. Oke Pak, nggak masalah Pak. Kita ngobrol-ngobrol ininya secukupnya. Nah Pak, ini tuh tambangnya mungkin bisa diceritakan Pak, ini kan dikelola oleh PT Nusa. Apa yang bisa diceritakan sedikit Pak soal ini? Dalamannya kurang lebih di dalamnya kan ada gas metan. Nah, biasanya letupan itu diakibatkan yang pertama ada percikan listrik biasanya. Kemudian yang kedua ada alat untuk mengeluarkan udara dari dalam itu biasanya kadang-kadang rusak juga sehingga menumpuk gas metan itu sehingga memudahkan untuk kalau ada percikan dari gitu. Oh itu sementara informasinya Pak ya. Tentu secara kronologis seperti apa ini harus ada olah TKP dulu. Rencana kapan Pak akan dilakukan? Betul. Ya
ya sekarang baru dievakuasi, mengevakuasi yang 2 dulu yang ada di dalam. Oke, oke. Ini akan difokuskan kepada evakuasi, kemudian nanti dilanjutkan olah TKP. Pak, Ya, sebelumnya baru sudah pernah terjadi ya, belum, Pak, hal seperti ini? ya karena di Sawalunto banyak tambang dalam, ya sudah sering terjadi. Hmm. Ya sudah sejak lama sudah sering terjadi. Sebelumnya juga sudah ada kejadian juga, tapi tidak ada korban. Oke. Sebelumnya terjadi juga di tambang batubara yang ini, tambang dalam yang ini, atau di lain tempat? Di wilayah lain, Di di wilayah tempat yang lain. Ya, Oke, Pak, berarti pekerjanya terdata ya tapi ya? Identitasnya dan lain-lainnya? ya terdata pekerjaannya. Karena kan ini pertambangan resmi, legal. Oh, oke. Pertambangan resmi dan legal. Artinya 2 orang yang masih dicari ini juga identitasnya diketahui begitu ya? Iya diketahui sebagai pegawai PT yang ada di situ. Oke, berarti aktivitas tambang ini sendiri, tambang batu bara dalam, kata Pak Dwi tadi, ini sebenarnya luasnya seperti apa Pak di sana? Kemudian juga aktivitasnya berarti akan dihentikan sementara atau seperti apa? Ya sementara akan dihentikan sementara sambil melakukan penyelidikan. Hmm. Oke, penyelidikannya sendiri Pak sejauh ini kalau Bapak melihatnya dari kasus-kasus yang sudah terjadi begitu ya, ini akan memakan waktu kira-kira berapa lama Pak? Ya tergantung di TKP-nya gitu ya. Kita juga kebetulan baru mau ngecek ke TKP, jadi belum tahu perkembangan di sana seperti apa. Oke, kalau evakuasinya sendiri Pak, dari yang sudah pernah terjadi di tambang dalam gitu ya, beberapa tempat yang lain, wilayah lainnya, Pak Dwi, ini seperti apa prosesnya Pak? Evakuasinya menggunakan alat berat, manual, atau seperti apa? Atau beda-beda, atau tuh mungkin sudah ada pola yang bisa diceritakan? Nah, untuk sementara kita belum tahu. Kita belum tahu, karena kita belum mengalami ada kejadian seperti itu dulu-dulunya gitu loh. Jadi baru ini aja kita baru mengalami sehingga kita baru mau ke TKP. Mudah-mudahan nanti kalau sudah Dalam sampai arti TKP kita bahwa tahu. ledakan yang sebesar Ya. ini pertama kali ya Pak ya? Oh, enggak masih karena hanya letupan kecil saja. Oke. Nah, mungkin yang mereka ya runtuh Ya. lubang termasuk gasnya mungkin juga membuat mereka keracunan juga. Karena Kedalamannya belum. hingga 200 meter ya Pak ya, tambang dalam ini ya? Iya. Oke, memang biasanya sedalam itu atau ini lebih dalam dari yang lainnya atau gimana Pak? Nah, itu yang belum kita tahu informasinya. Oke, Pak, dari yang sudah terjadi ini kemungkinan ada human error dilihat dari sisi mananya? Apakah jaga kualitas dari barang-barang yang bisa meledak misalnya? Atau di mana? Selama ini yang tahu untuk keamanannya sih sudah. Yang sebenarnya ada di dalam tambang batu bara ini? Ya, kalau untuk data fix-nya korbannya, tepatnya berapa jumlahnya kan kita belum ketahui ya. Tapi ini kita yang akan laporkan ini yang total korban yang telah berhasil dievakuasi oleh surga gabungan. Yang dievakuasi sudah 6 itu meninggal dunia. Sebentarnya itu. 6 meninggal dunia, Pak? Iya, pada orang. Oke. 6 meninggal dunia, 2 orang selamat, totalnya 8 orang. Dan diperkirakan itu 4 lagi yang masih hilang. Diperkirakan 4 lagi yang masih hilang. Oke, berarti ini masih ada. Oke, informasinya masih ini ya Pak ya, masih juga tapi, apa namanya? Iya, yang bisa kita informasikan yang tadi Pak 6 tadi MD segala macam itu Pak. Kalau yang di dalam kan kurang tahu berapa posisi karena informasi masih ini kita fokus dulu yang bisa kita evakuasi dulu. Ya Pak, terakhir untuk evakuasi di tambang batu bara ini kita tidak tahu di dalamnya ada zat apa, ada gas apa. Oh, iya. Yang perlu diperhatikan Pak mungkin bisa diinformasikan? Iya, informasi itu kan di sana ada ini apa namanya ada metan ya karena di tambang pos itu kan biasanya metan banyak itu informasi terakhir tuh. Dan kami dari informasi dari ledakan juga nggak tahu informasi dari ledakan itu karena apa ya pasti kemungkinan metan itu ada di sana gitu. Oke, tadi korban-korban dibawa langsung kemana Pak? Terpusat? Seluruh korbannya yang meninggal dunia sama yang selamat yang luka bakar juga itu dari evakuasi ke rumah sakit Sawalunto ya yang terdekat di situ. Terdekat di situ ya?
Pak, ketika ada kejadian yang sama waktu itu di tambang batubara juga kah? Ya itu ya, tapi kurang rekod sih Pak, itu informasi tapi pernah kejadian juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Pak, kira-kira berapa lama evakuasi seperti ini bisa dilakukan untuk mencari korban di dalam sebuah tambang batubara yang dalamnya hingga 200 meter tadi, Pak? Ya teknisnya tergantung dari bahayanya. Ini sementara ini Bahayanya. evakuasi materi masih kita aman keluar area terus kan ada ledakan susulan ataupun gas metan karena bisa berbahaya kan. Ada juga H2S Betul. juga Oke, dan juga ini berarti yang itu masih tidak masih sembarang menggunakan alat lengkap kata SCBA tim segala di sana macam. masih terasa, Pak, adanya gas meta tadi? Informasi terakhir kita kan masih tercium, cuma tidak kami bisa membandingkan dari awal kan itu kadar bisa kurang bisa lebih kan, tapi tim udah masuk pakai exhaust itu untuk mengurangi kapasitasnya dari gas beracun maupun metan tadi itu. Baik, Dan ini tim hari ini baik Pak, yang digunakan untuk evakuasi kira-kira apa saja, Pak? Alat berat. alatnya menggunakan alat construction search and rescue, alat kegiatan untuk ekstrakasi dan juga untuk exhaust, kemudian kita menggunakan juga alat untuk SCBA untuk pengamanan tim segala macam. Karena harus kita antisipasi karena ada Betul. mungkin dudiga juga ada metan sama H2S. Semua cukup, Pak? Ada yang masih mungkin bisa disampaikan, ada kekurangan sesuatu gitu? Ya ini update lagi nih berapa lagi orang kami temukan lagi berapa nih nanti kita update lagi lah ke depan lagi. Ini tiap menit berubah-ubah nih ada berapa lagi tambah lagi korban ini berapa lagi nih. Oke, berarti masih sangat berlangsung saat ini ya Pak pencarian dari Masih. informasi Bapak tadi ada 4 orang yang masih dicari ya? Betul. Semuanya terdata Pak? Gimana? Namanya, identitasnya semua. Belum. Kita fokus dulu Pak ke korban dulu kita evakuasi cepatnya. Oke, Mudah-mudahan baik. bisa dievakuasi semuanya. Nanti kalau mungkin sudah terevakuasi seluruhnya mungkin akan didata oleh pihak lainnya mungkin. Terima kasih banyak Kasih Opsar Sama-sama, Padang, Bapak. Bapak Octavianto sudah menyempatkan tadi melaporkan sedikit atau memberikan informasi sedikit kepada Breaking News Kompas TV. Kami akan kembali lanjutkan informasi terkait terbakarnya atau meledaknya tambang batubara di Sawalunto, Padang, Sumatera Barat dan juga menewaskan tadi informasinya beberapa orang meninggal dunia setelah yang satu ini, Saudara.
Pertama dari Humas Polda Sumbar, kemudian juga dari perwakilan Basarnas di Padang. Ini terkonfirmasi ada ledakan tambang batu bara di daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ini adalah visualnya, visual amatir yang didapatkan warga, video amatir. Proses detik-detik setelah kejadian, tadi ada proses evakuasinya, dan ini adalah peta lokasi dari tambang batu bara yang terbakar di Sawah Lunto. Tadi memang kalau untuk data sementaranya ini sepertinya masih akan dirapihkan lagi, karena tadi informasi dari polisi, kemudian dari tim SAR ini masih ada perbedaan. Tapi konteks yang bisa kita dapatkan adalah adanya korban jiwa tadi. Bahwa polisi menyatakan ada 8 orang meninggal dunia, kemudian tim SAR menyatakan ada 6 orang meninggal dunia. Dan yang paling penting saat ini adalah evakuasi pekerja tambang yang masih tertimbun di sana. Belum diketahui pasti penyebab meninggal dunia korban ini, apakah karena ledakannya ataupun karena tertimbun reruntuhan longsor di dalamnya. Tapi sedikit banyak informasi yang tadi disampaikan oleh polisi kepada kami di Breaking News Kompas TV. Ini bukan kali pertama terjadi, tapi ini kali pertama terjadi di tambang batubara ini. Beberapa tambang batubara memang ada di daerah Sawah Lunto. Kemudian kalau untuk kedalamannya sendiri, ini hingga kedalaman 200 meter ke dalam. Jadi bisa dikatakan dalam untuk tambang batubara ini. Namun tadi dipastikan oleh polisi lewat Kombes Dwi Sulistiawan, Humas Polda Sumatera Barat, bahwa seluruh usaha dan juga perizinannya untuk tambang ini adalah tambang yang memiliki izin ataupun legal gitu ya. Pun data-data para pekerja yang menjadi korban ini ada. Namun memang untuk saat ini proses yang diprioritaskan adalah proses evakuasi, menyelamatkan beberapa orang yang informasinya saat ini, saat saya bicara saat ini masih tertimbun longsoran atau reruntuhan di dalam tambang batubara ini. Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Dwi Sulistiawan, tadi juga menyebut bahwa ledakan yang terjadi di tambang batubara Sawah Lunto, Sumatera Barat sebenarnya tidak terlalu besar. Diduga korban tewas akibat menghirup gas metan. Kita belum tahu, karena kita belum mengalami ada kejadian seperti itu dulu-dulunya gitu loh. Jadi baru ini aja kita baru mengalami sehingga kita baru mau ke TKP. Mudah-mudahan nanti kalau Dalam sampai arti TKP kita bahwa tahu. ledakan yang sebesar Ya. ini baru pertama kali ya Pak ya? Oh, enggak begitu besar, katanya sih informasi ledakannya hanya letupan kecil saja. Oh, oke. Nah, mungkin yang bikin mereka meninggal tuh mungkin ya runtuh itu. Runtuhannya ya? Lubangnya itu runtuh. Iya, termasuk gas metannya mungkin juga membuat mereka keracunan juga. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes akan melaporkan kepada kita situasi terkini di sana, termasuk proses apa yang tengah berlangsung di sini, yang juga kita tahu tadi ada proses evakuasi di sana. Rio, selamat sore. Selamat sore, Riana. Ya Rio, apa yang bisa dilaporkan dari sana, update terbarunya seperti apa? Mungkin Anda mempunyai informasi yang lebih konkret di sana ya. Kalau tadi juga disebutkan bahwa dari Humas Polda Sumbar ini ada 15 orang yang sudah terdata, 8 orang meninggal dunia, kemudian 2 masih dicari. Ya, saat ini memang dari data dari Basarnas itu informasinya dari data yang sudah dikumpulkan itu ada 12 orang korban yang diduga terjebak di dalam lubang. Baru 8 orang yang sudah berhasil dievakuasi. Dan kondisi dari data Basarnas ini sedikit berbeda dari data dari data Basarnas itu ada 7 yang meninggal dan sementara 1 lagi masih kritis dan dirawat di RSUD Kota Sawah Lunto. Sekian. Pernah terjadi sebelumnya seperti ini Rio? Untuk ledakan memang ledakan tambang di kawasan tambang. Oke Rio, sepertinya kita harus memperbaiki dulu audio dari Anda. Karena tadi beberapa tidak terdengar. Sambil memperbaiki audio, saya juga ingin menginformasikan bahwa Rio Johannes ini jurnalis Kompas TV yang tengah berada di sana sekarang, saudara, di Sawah Lunto, di Sumatera Barat. Nanti kita akan dengarkan lagi laporan-laporannya terkait dengan kejadian ledakan tambang ilegal, maksud kami, tambang legal yang sudah berizin tadi disampaikan oleh polisi di daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat.
Sebenarnya kalau ledakannya sendiri tadi diinformasikan tidak terlalu besar, namun diduga ini korban meninggal dunia ada dua kemungkinan karena reruntuhannya di dalam dan juga menghirup gas metan. Kita akan kembali hubungin Rio Johannes, jurnalis Kompas TV. Rio, selamat sore Rio. Selamat sore, Irenda. Oke, terima kasih sudah memperbaiki audio karena tadi tidak terdengar begitu ya. Rio, kalau untuk kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya? Kalau untuk ledakan tambang di kawasan kota tambang Sawalunto ini memang dari sejauh saya menjadi jurnalis ini sudah beberapa kali terjadi. Dan beberapa dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu juga terjadi dengan korban lebih mencapai 30. Dan untuk beberapa 5 tahun belakang ini memang inilah yang korban terbanyak dengan 12 orang. Sebelumnya dengan jarak 2-3 tahun lalu sudah terjadi tapi tidak sebanyak ini korban. Dan ini dalam kurun 5 tahun terakhir ini yang paling banyak untuk korban ledakan tambang di kota tambang Sawalunto. Demikian. Dari tambang, kalau tadi polisi sempat menyebutnya gini Rio, ini tambangnya tambang dalam gitu ya, 200 meter kedalamannya, tambang batu bara. Kalau informasi yang pernah ada dapatkan selama ini, karena memang di daerah Sawalunto ini kan banyak tambang batu bara. Berapa orang biasanya kerja seharinya? Ada berapa orang di sana? Untuk tambang ini memang untuk pastinya berapa jumlah pekerja itu saya tidak bisa memastikan berapa jumlah dalam satu tambang, dalam satu lubang. Karena dia tergantung juga kedalamannya dan ukuran lebar serta tingkat kerawanan dari lubang ini. Itu menentukan jumlah pekerja yang bisa dimasuk dalam. Dan dalam hal ini memang pasca 5 tahun terakhir itu ada ledakan terjadi. Dan itu dalam hal ini ESDM, Biro SDM Sumbar itu melakukan pengawasan. Jadi setiap harinya ada pengawasan yang datang ke lokasi untuk memastikan kelayakan dari lubang tambang ini apakah sudah layak dimasuki atau belum, itu tetap menunggu dari pengawas dari Pemprov Sumbar, SDM Sumbar. Biasanya seperti itu, Irenda. Ya tentu ya, ini bekerja di tambang batu bara seperti ini pengawasan juga harus ekstra. Nah Rio, kalau yang sejauh yang Anda dapatkan informasinya begitu ya tentu, ataupun yang Anda tahu, ledakan ini bisa terjadi karena apa di dalam tambang batu bara ini? Ya, kalau untuk di dalam kondisi lubang tambang yang di dalam, ini memang yang sangat dikhawatirkan adalah gas metan. Dan biasanya memang dia ada blower yang disediakan di depan pintu lubang itu untuk memompa udara ke dalam lubang agar membuat gas metan ini keluar. Ya. Biasanya seperti itu yang dilakukan oleh pengawas-pengawas lubang di kawasan tambang, terutama di tambang dalam ini. Pemicunya sangat sensitif sekali karena gas metan ini tidak hanya karena api, karena percikan pun bisa memicu ledakan. Dan ini apinya tidak hanya biru tapi sudah putih, sehingga kalau korban terdampak ini biasanya dampak kebakaran, luka kebakarannya itu bisa mencapai 80%. Bisa kita bilang bahwa bekerja di dalam tambang batu bara ini adalah pekerjaan yang rawan begitu ya, dekat sekali dengan kejadian-kejadian seperti ini karena tadi Anda sebutkan percikan saja ini bisa memicu api di sana. Masalah pengawasan Rio, pengawasan sendiri ini dilakukan setiap harinya oleh siapa? Biasanya dari terakhir saya meliput dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu saya meliput ada ledakan juga, dan setelah itu setiap harinya harus ada pengawas dari SDM dulu yang turun memastikan lubang layak, baru boleh bekerja. Biasanya seperti itu. Sepasca ledakan terakhir, kasus terakhir, setiap harinya ditunggu dulu pengawas lubang itu menunggu pengawas dari SDM Pemprov Sumbar untuk memastikan kelayakan lubang, pengecekan kadar metan, pengecekan udara di dalam lubang. Setelah dinyatakan layak, ini barulah kerja diperbolehkan masuk, tentu dengan safety yang standar safety yang sudah ditetapkan oleh Biro SDM. Oke, Biro SDM ya. Bisa juga nanti ditanyakan ke sana berarti terkait dengan regulasi safety-nya ketika sebelum masuk begitu ya. Kita tahu juga ini terjadinya tadi pagi begitu ya Rio ya. Nah Rio, kalau untuk tambang batu bara sendiri berapa banyak sih di sana? Banyak sekali memang. Untuk tambang batu bara di kawasan Sawalunto ini banyak, karena kota ini memang punya sejarah yang panjang untuk tambang batu bara. Dan ini sejak zaman Belanda sudah ditetapkan sebagai tambang batu bara, kan mutiara hitam. Di sini tidak hanya tambang dalam, tapi juga beberapa sudah mengarah ke tambang luar untuk mengurangi risiko tambang-tambang meledak ini. Tapi tambang-tambang luar masih ada, dan kebanyakan itu dikelola oleh
masyarakat-masyarakat setempat di bawah naungan PT yang melindunginya itu, tapi tetap saja dalam pengawasan Biro SDM dalam melakukan penambangan di lokasi itu, demikian. Oke, selanjutnya Rio, apa yang kita ketahui tentang PT Nusa Alam Lestari ini, Rio? Sejauh ini saya belum menggali informasi tentang PT Nusa Alam Lestari ini, tapi memang PT ini memiliki izin dan ini sudah lama, dan beberapa PT lainnya juga ada di kawasan Tambang Kawalunto itu. Oh, Sejauh kalau ini memang berarti mayoritas PT-PT di sana seperti mungkin ini salah satunya tetap diawasi begitu ya, tapi dilakukan pekerjaannya kebanyakan oleh masyarakat setempat gitu ya? ada melibatkan masyarakat dan beberapa ya, untuk tambang luar, karena PT-PT Tambang luar. untuk tambang dalam, untuk tambang luar biasanya PT-PT lebih fokus di situ karena anggarannya lebih besar dan menimbulkan alat-alat berat. Sementara untuk tambang dalam ini biasanya dikerjakan secara manual oleh warga. Ya. Oke Rio, tahan dulu. Kami akan kembali bersama Anda, tapi usai jeda berikut ini, saudara tetap di Breaking News Kompas TV, kami segera kembali sesaat lagi.
yang dilakukan adalah proses evakuasi sejumlah pekerja yang informasinya ini masih terjebak di dalam tambang batubara ini. Terjadi pagi tadi sekitar pukul setengah 9 pagi, kemudian tadi tim SAR mendapatkan informasi sekitar jam 10, jam 11, kemudian langsung menuju ke sana, kemudian tak hanya itu polisi, tadi Kapolda, kemudian ada Humas Polda, juga tengah dalam perjalanan untuk menuju ke TKP. Masih bersama kami ada Rio Johannes, jurnalis Kompas TV di Sawalunto, Sumatera Barat. Rio, kalau tadi sudah diinformasikan beberapa hal termasuk dengan PT-nya yang memang ini PT yang legal, berizin, dan tadi identitas para pekerjanya pun diinformasikan oleh polisi terdata. Nah, kalau untuk kronologisnya mungkin Anda bisa ceritakan lebih detail, Rio? Ya, untuk kronologis kejadian memang ketika itu pagi tadi itu kerja sudah mulai masuk data di dalamnya terlibat 12 orang. Rio? Dari Biro SDM Sumbar itu menyatakan saat ini memang tim masih bekerja di lapangan untuk memastikan apa penyebab dari ledakan ini dan apa yang memicu sehingga terjadi ledakan, karena sesuai prosedur sudah dijalankan pra produksinya di tambang itu demikian. Oke, kalau terjadinya pukul berapa spesifiknya, karena memang informasi yang kami dapatkan agak banyak begitu ya. Nah, kalau yang Anda ketahui ini terjadi sejak pukul berapa, karena ini berhubungan juga dengan proses evakuasi yang saat ini masih berlangsung gitu. Ya, dari data yang terakhir saya terima dari Basarnas itu pukul 8.30, sekitar setengah 9 pagi itu terjadi ledakan di kawasan tambang Petenal ini, demikian. Oke, 8.30 ya, saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Untuk sementara, terima kasih Rio Johannes, jurnalis Kompas TV. Nanti tentu update-update dari Anda menjadi penting juga bagi informasi, bagi masyarakat juga. Silakan bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda di sana. Proses masih berlangsung, utamanya proses evakuasi dan juga proses pendataan korban-korban tadi sudah dibawa ke RSUD Sawalunto yang terdekat di sana. Nanti kami akan memperbarui informasi Anda terkait dengan kejadian ledakan tambang batubara ini di program lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Untuk saat ini saya Iriana Mardanus pamit. Terima kasih, sampai jumpa.